Oke, setelah selama 9 bulan ya memakai sepatu terakhir saya, yakni Skechers Go Trail Altitude 2.0, rupanya sepatunya sudah mulai oleng guys ya. Sepatunya sudah mulai kelelahan ya setelah saya siksa selama 9 bulan. Kita kedatangan untuk di unboxing. Oke. Fly, human fly, Hoka. Kita lihat ya, Hoka apa ini? Ya, saya tidak di endorse, tidak diminta untuk mereview ya, tapi karena saya beli sendiri, saya akan review sejujur-jujurnya ya. Oke, ini adalah Mavate Speed 4. Nah, ini unik ya. Jadi biasanya saya tuh ukuran 43, tapi waktu di 43 itu pun juga sudah dilebihkan. Biasanya saya sudah dilebihkan di 43, biasanya 42,5, saya lebihkan di 43 beli sepatu yang terakhir. Nah, di Hoka ini karena saya nyoba sendiri ya, ternyata di mesin mesin untuk mendeteksi jenis kakinya di Hoka itu kan ada ya, di store-nya itu, store resminya itu. Saya disarankan di 43/3 ukurannya, tapi setelah coba 43/3 malah lebih cocok di 44 guys ya. Jadi itu ya, jadi jangan disamakan satu ukuran sepatu antar merek itu bisa sama, beda-beda guys, harus dicoba. Makanya saya nggak pernah beli online guys, saya selalu beli di store-nya ya. Saya sudah pernah pakai yang Sando dari New Balance, kemudian Skechers, kemudian ini terakhir ini ya, Hoka. Jadi ini Mavate Speed 4 ya, ukuran 44, made in Vietnam, Hoka 11. Ini gak penting. Nah, ini ada komposisi guys, komposisi atas uppernya 62% tekstil, 38% bahan sintetis, solnya 92% karet, 8% plastik. Yang tadi. Oke, kita langsung buka boxnya. This box was made using 80% post-consumer waste. Wow. Oke, ini sepatunya guys. Ups. Apa lagi di sini? Udah nggak ada apa-apa lagi. Hup. Oke, sekarang kita masuk ke sepatunya. Iya. Pro Fly Plus Hoka. Ini apa ini? Kode apa nih? Vibram Mega Grip Traction Lock Light Base. Oke, kita mulai dari uppernya dulu aja ya. Uppernya ini Hoka dijahit ya, kayak dijahit ya, bukan sih, kayak karet gitu. Terus ini jahitan, ini motifnya tuh bagus ya, ternyata tipis ya, tipis, kayaknya ini breathable. Oke, terus ini kayak semacam apa ini, karet ya.
tapi bahannya berbeda dengan yang ini lebih tebal, yang ininya tipis. Nah ini juga bahannya beda lagi nih, kayak bahannya apa, hydropack yang lentur itu. Nah ini kayak ya itulah, kayak kain gitu. Oke, itu ya uppernya ini compressible ya, dan dia itu lebih tipis ya, tipis gitu. Semoga enggak gampang sobek. Nah tapi ini kok gini banget ya, apa ini memang normalnya seperti itu atau ini nggak lulus quality control nih, jelek banget ini, rawan bruduli ini. Kenapa ya? Yang satunya coba sama aja ya, pokoknya ini harus hati-hati nih, kayak gitu gampang bruduli, gampang rusak ini. Profly ini apa? Dia empuk ya, dia midsole-nya mungkin ya Profly ini. Bahkan ini masih midsole atau outsole ya, dia juga empuk di sini nih. Coba lihat ini ya, ini ya masih empuk ya, cuma ini toh. Nah ini outsole-nya yang satu-satunya keras ini, dan ini bergerigi ya, bergerigi, dan bentukan sepatunya itu rocker ya, rocker bottom. Nah ini buat mencengkram forefoot strike enak nih. Dan yang di ini ada tulisan traction lock, ini light base. Mungkin light base ini mungkin dia lebih ringan gitu ya. Traction lock itu bentukannya kayak gini ya. Heel counternya kokoh ya, memang ini yang dibutuhkan ya, heel counter yang seperti ini yang dibutuhkan, kokoh, harus kokoh, nggak boleh meleot-meleot. Ini kolarnya empuk banget ya. Nah ini heel padnya juga empuk, ini heel padnya lebih tinggi ya, kayaknya nyaman ini kayaknya ya. Terus ini tangnya Hoka ya, lace-nya ini tipis ya, tipis tapi elastis ya. Enak ini kayaknya ya, nanti kita siksa ya, coba kita siksa, kita review harga sekian ini worth it nggak ya. Terakhir ini setara dengan New Balance Sando. Aku dengan New Balance Sando itu puas banget, cuma kekurangannya aku dulu nggak bisa milih ukuran sepatu ya, jadi tak pasin sehingga kakiku banyak yang subungual hematom, lebam-lebam di bawah kuku. Tadinya saya kurangi pakai New Balance Sando. Tuh suka banget aku dengan harga yang hampir sama dengan ini ya, dengan Mafate Speed 4. Nanti kita siksa ini, apakah yang ini tadi beruduli ya, apakah dia akan rusak ya. Tapi yang terakhir saya beli Skechers Go Trail dengan harga di bawah 1 juta, menurut saya sih itu worth it ya, walaupun dia nggak senyaman, nggak seempuk ini sih kayaknya ya. Ini kan dia ininya empuk, pasti bisa diprediksi bahwa nanti akan nyaman banget di bagian heelnya ini, dia nggak akan mudah lelah atau capek. Nah kalau yang Go Trail itu memang dia ya ada empuknya, tapi empuknya standar sih, standar sepatu trail, nggak terlalu istimewa banget tentang kenyamanannya gitu. Tapi kalau dengan harga di bawah 1 juta itu worth it sih menurutku yang Skechers Go Trail yang kemarin. Kita juga akan mereview nanti ya mega gripnya ini, emang semega grip apa sih gitu ya. Kita coba di medan yang sesungguhnya ya, apakah ini hanya gimmick aja ya, kita nanti lihat ya. Ya ini cuma ukuran aja gitu ya. Kalau yang Sando itu karena dia punya jalu ya,
enak tuh buat downhill tuh. Aku percaya diri banget kalau downhill ngebut ya. Kalau ini dengan embel-embel mega grip, apakah semega grip itu ya, dan dengan upper yang setipis ini ya guys, apakah dia mampu bertahan dengan siksaan yang saya berikan nanti ya. Kita nanti review ulang setelah kita pakai. Oh iya, kelupaan bagian insolnya ya, belum direview ya. Nah ini insolnya Hoka Mafate Speed 4 ya, bisa diambil nggak nih? Segini doang guys insolnya guys. Ya, jadi Hoka itu dia bagusnya di midsole ya, midsolenya empuk banget ya. Nah ini dalamnya kalau diambil gitu ya guys. Kita masukin lagi ya. Oh ya, tadi juga waktu di store-nya Hoka di Surabaya di Tunjungan Plaza itu ya, saya nyoba yang Speedgood 6, saya compare dengan Mafate 4 ini. Jadi yang saya rasakan Speedgood 4 itu dia itu lebih trapeze guys. Ibaratnya kalau ini Mafate 4 itu saya pakai, rasanya itu seperti ada 3 lapisan. Tapi kalau yang Speedgood itu hanya ada 1 lapisan aja guys, nggak tahu kenapa ya. Kalau kata masnya sih karena memang ininya sama midsole-nya, teknologi midsole-nya jadinya kerasa lebih empuk guys, lebih bouncy gitu. Nah harganya itu dengan yang Speedgood 6 itu nggak jauh beda, nggak banyak bedanya, makanya saya pilih yang ini aja gitu, yang Mafate aja gitu. Nah juga di sana ada Tekton guys, tapi harga Tekton itu nggak masuk akal, jadi kayak hedon banget gitu loh aku beli Tekton. Jadinya aku beli yang kayak Mafate ya, Speedgood 6. Nah ternyata aku kok lebih condong ke Mafate gitu, jadinya ya sudah, akhirnya saya pilih yang Mafate ini. Oke, ini listnya itu ya bagus bahannya ya. Listnya yang Skechers itu dia karena ngiket ya, karena ngiket lama-lama itu dia aus guys. Nah kalau dilihat dari bahannya ini, yang punyanya Hoka sepertinya dia nggak akan aus deh, kecuali kalau kita ngawur ininya ya. Terus kesannya yang kedua adalah di sepatunya Hoka itu uppernya itu ya, dia itu kayak apa, nggak ada space di sininya. Kalau menurutku itu bagus malahan, jadi kerasa kayak sepatunya itu menyatu dengan kaki kita, nggak ada space longgar-longgar yang nggak nyaman gitu loh ya. Jadi kalau sepatu yang pas ukurannya kan kayak gitu ya harusnya ya, jadi dia tuh mencengkram di sini ya, jadi nggak ada sisa space di sekitaran ankle sama di apa, kaki yang bagian punggungnya itu ya. Tapi di sini dia masih ada sisa, harusnya kayak gitu memang. Jadi ini nggak boleh bentur. Nah ini kakiku kan di sini ya, jempolnya ya, jadi masih ada space yang banyak, tapi yang di sini nggak longgar guys ya. Itu harus sepatu yang trail yang bagus kayak gitu. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau downhill ini jempolku nggak nusuk ini nih, nggak nusuk, nggak bentur ujung-ujungnya gitu. Saya juga masih ada space ke kiri kanan nih. Nah itu masih ada space kiri kanan, jadi untuk menjaga supaya aku nggak gampang cedera di kakiku, di kukuku. Sering nih kukuku ini kalau downhill nyentuh-nyentuh ini artinya gosong guys, lebam di bawah kuku gitu. Nah yang ini di Hoka itu aku paling rawan adalah ini uppernya ini, yang depan-depannya ini. Kalau sebelah sininya cukup kokoh ya guys, tapi kalau yang ini loh guys, nah aku takut dia kesobek, gores terus kesobek. Apakah ini cukup kuat ya? Ya aku akui sih dia
breathable ini pasti, tapi apakah akan kuat dengan goresan-goresan yang nanti saya buat di jalur ya, jangan-jangan nanti malah robek gitu ininya. Apakah ini cukup kuat gitu. Nah itu jadi pertanyaan ya. Yang tadi ini, yang ini jelek banget sih menurut gue ya, seharusnya lebih rapi ini dalam pucukan-pucukan gini nih, jahitnya atau ngelemnya itu gitu ya. Nah ini heel counternya itu kaku ya, jadi itu gak bagus supaya nggak gampang slip dari sepatu ya, dan ini juga memfasilitasi ini itu jadi lebih nyaman, jadi nggak ada dead space nya di sini, jadi mencengkram gitu loh.